Neters, kembali lagi dengan kita Two Sisters. Di sini nih kita akan melanjutkan kembali cerita kita dari part pertama, dan sekarang kita akan menceritakan untuk part yang keduanya. Dan part kedua ini akan diceritakan nih dengan salah satu sisters, yaitu kakak saya sendiri. Langsung aja ya kita berceritanya, karena kita kan cerita santai-santai nih, jadi langsung aja. Malam Nighters semuanya. Kemarin kita udah perjumpaan pertama, perkenalan tentang kita berdua di channel YouTube kita. Dan perkenalan untuk part keduanya, sekarang nih kita mau lanjutin dari cerita yang sebelumnya. Ya kalau kalian belum dengerin, coba deh kalian mampir dulu ke channel YouTube kita. Kalau kita upload cerita-cerita selanjutnya, jadi kalian bisa dengerin secara berurutan. Untuk cerita yang sebelumnya, kita cerita sampai di yang cerita sebelumnya yang ibu saya mulai digangguin setelah kami pindah ke rumah sewa baru kami. Dan di cerita itu juga kan saya udah cerita kalau ayah saya udah manggil salah satu kenalannya orang pintar, dan orang pintarnya itu dikenalin lah ya dari saudaranya lagi ke ayah saya, bilang coba dipanggil orang pintarnya, suruh bawa ke rumah sewa kami ini, dilihat keadaan rumahnya, terus bagaimana keadaan ibu saya. Setelah itu yang orang pintarnya itu bilang, coba suruh taruh air di dalam gelas di kamar kita, kamar rumah kami yang belakang. Dan paginya itu kan udah kosong, yang saya bilang sebelumnya itu udah bener-bener kosong, nggak nggak ada sisa sama sekali. Itu bener-bener airnya itu bersih, bener-bener kayak diminum tapi itu lebih kering lagi, jadi bener-bener kosong, nggak ada sisa. Dan disitu kan saya mulai bingung sama ayah saya, karena saya dan ayah saya ngeliat kok bisa langsung kosong gitu. Dan setelah hari itu kami pikir, ya udahlah, kan udah dipanggilin juga orang pinternya, udah suruh ngeliat rumahnya, lihat keadaan ibu saya. Dan juga orang pintarnya itu bilang, tenang aja pak, ini udah kami pagarin lah, kalau dia bilang ya, kayak udah dibaca-bacain doa gitu mungkin, supaya lebih tenang ibu saya, dan juga kondisi rumahnya bisa lebih tenang, kita nggak digangguin katanya gitu. Dan kami juga mikir, maksudnya digangguin tuh sama siapa gitu. Mungkin karena kan pas kami baru-baru pindah itu sebenarnya belum digangguin yang berbentuk penampakan atau sosok gitu, belum. Hanya ibu saya tiba-tiba sering histeris, nangis-nangis sendiri, berbicara sendiri, terus sering bengong-bengong kalau kami panggil nggak jawab, dan bilang takut pokoknya kalau kamar yang di belakang di rumah sewa kami itu. Ibu saya selalu bilang takut gitu, apalagi kalau sholat di kamar belakang. Ibu saya bilang, nggak usah, saya nggak mau sholat di belakang. Tapi ibu saya nggak bilang takutnya takut apa gitu. Dan kami juga belum ada lihat yang, maksudnya sosok atau yang diliatin tampakin gitu, belum. Hanya masalah di ibu saya aja, untuk sampai ya 1 bulanan itulah ibu saya masih kejadiannya seperti itu. Dan sampai pada hari, ada satu hari, saya nggak begitu ingat ya, maksudnya itu hari apa atau tanggalnya gitu, karena kan itu sekitar 2000 12. 2012, udah lama banget ya, maksudnya udah cukup lama lah gitu, jadi kayak udah gak begitu ingat detail dan persisnya. Waktu itu malam ya, pokoknya saya ingat cukup jelas, sekitar ya jam 1 dini hari ya, maksudnya jam 1 malam mungkin ya, kalau jam 1 malam itu udah masuk dini hari. Itu kan rumah sewa kami itu nggak begitu besar, maksudnya ya hanya satu kontrakan, satu rumah, berbentuk satu rumah, hanya ada 2 kamar. Dan ya ada dapur bersih, dapur kotor di luar, untuk ya kalau dapur kotor untuk ya misalkan, ya pokoknya dapur kotor lah ya, di belakang, halaman belakang. Dan kamar mandinya satu, kamar mandinya itu langsung depanan sama dapur bersihnya di bagian belakang. Jadi kalau misalkan kita mau apa-apa kamar mandi ya pasti gantian, dan kita pasti tahu
kalau misalkan ada yang ke belakang, karena kan kamar mandi cuma satu dan posisinya itu karena itu dapur bersih dan di depannya itu ada kamar mandi dan jalan sedikit aja itu udah ada pintu untuk menuju ke halaman belakang dan dapur kotor. Jadi otomatis kalau misalkan mau keluar itu kalau kita buka pintu itu pasti akan kedengeran karena pintunya itu pintu kayu. Ya pokoknya kalian bisa bayangin sendiri lah ya. Itu pintu kayu yang model lama. Jadi maksudnya dia berat dan kalau dibuka, diketuk atau digeser itu pasti langsung bunyinya kedengeran banget. Maksudnya pasti nyaring gitu kalau pintu kayu lama. Jadi kalau kita buka kan ada berat gitu dan itu jaraknya nggak begitu jauh dari pintu kamar mandi di dalam rumah itu, maksudnya jadi nggak jauh pintu mau ke halaman belakang sama dapur kotor itu sama kamar mandi itu nggak begitu jauh. Nah itu sekitar jam 1. Karena kejadian ibu saya yang masih sering stres tiba-tiba baru pindah ke rumah itu, kita semua memutuskan untuk kayak tidur aja deh rame-rame dulu. Jadi kami memutuskan untuk semua tidur di ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Kita mutusin udah deh tidur sini aja dulu sampai suasananya mulai tenang, ibu saya juga udah mulai tenang gitu dan kondusif gitu. Ya udah kami semua akhirnya tidur di ruang tamu di bawah, kita gelar semua. Saya, ibu saya, ayah saya sama adik saya ya. Ini ya udah kami gelar akhirnya di situ. Dan kebetulan waktu itu memang ya seperti malam-malam dan hari biasanya saya nggak ada kepikiran takut untuk ke belakang sendiri ya, karena memang ibu saya memang histeris dan ibu saya bilang dia takut ke kamar belakang. Tapi hanya itu saja gitu. Kami belum melihat yang sosok atau penampakan yang digangguin, kami belum gitu. Jadi ya saya pikir ya udahlah kan karena saya juga gak ada gangguan atau apa-apa, saya seperti biasa saja gitu. Malam itu sekitar jam 12 jam 1 dini hari, tapi ingat saya mungkin sekitar jam 1 dini hari, saya mau ke kamar mandi, mau ke belakang. Biasa lah ya kalau tengah malam kan kalian pasti kadang suka pengen gitu kebelet gitu mau ke kamar mandi itu ke belakang. Oke, saya karena saya kebelet, akhirnya saya yaudah saya mau ke kamar mandi nih gitu. Tapi biasanya memang juga kalau itu saya nggak pernah minta temenin, saya sendiri aja gitu kalau ke kamar mandi. Dan ya udah saya seperti biasa kamar mandi, dan itu pintu kamar mandi kami itu dia modelnya nggak rapet. Jadi kalian tahu lah jenis pintu seperti di mall yang kalau pintu di tempat-tempat umum itu pasti dia pintunya nggak menyentuh sampai bawah lantai, jadi ada sekitar ya kalian bisa lihat mungkin di atas mata kaki sedikit kan pasti bisa lihat kalau di kamar mandi umum gitu kan, biar kalian bisa tahu oh ada yang lewat atau ada yang ngantri gitu, biar kita tahu biar cepet-cepet nggak pakai lama-lama kamar mandinya gitu. Pokoknya jenisnya itu hampir seperti itu, cuman ini lebih sedikit ke bawah tapi nggak rapet gitu, modelnya memang pintu itu nggak rapet gitu. Jadi pasti kalau ada yang lewat pun kelihatan, dan dari tutup pintunya tutupnya itu ada celah sedikit di yang antara tembok. Jadi kan bisa kalau pintu itu dia ngerapet ke tembok gitu kan, dan kita hanya bisa ngelihat orangnya itu kalau nggak dari lubang kunci, dari atas langit-langit pintu, atau dari yang pintu bawahnya nggak rapat itu. Tapi kalau ini nggak, jadi pintunya itu nggak begitu nempel ke tembok, ada kayak celah di mana kita pasti bisa ngeliat gitu kalau orang lewat atau apapun lewat, kita bisa ngeliat dari pintu kamar mandi rumah kami itu ada sedikit celah gitu, jadi kelihatan gitu kalau ada yang lewat atau apa, kita kelihatan gitu selain dari yang bawah yang nggak nyentuh lantai itu pintunya. Oke. Ya udah masuk ke saya ke kamar mandi, saya nggak ada pikiran apa apa gitu. Ya udah selesai. Belum selesai juga sih, maksudnya saya udah, tapi baru mau itu saya mau keluar lah di kamar mandi gitu kan, sudah selesai lah. Saya bingungnya di sini, maksudnya saya nggak tahu ya, maksudnya ini beneran atau saya halusinasi, saya nggak tahu. Tapi seingat saya itu memang melihat jelas dan sangat jelas. Saya ingat sekali itu jelas dan cukup jelas karena lampu kamar mandi dan lampu dapur saya itu memang terang, dipasang terang gitu. Jadi kalau ada yang apapun lewat itu pasti sangat kelihatan jelas gitu. Jadi saya gitu tiba-tiba ada yang lewat, dan itu bukan mirip, menyerupai ayah kami.
Jadi bukan menyerupai sih, memang seperti ayah kami gitu. Dia lewat gitu kan jalannya, pokoknya semuanya dari struktur badan, postur, saya lihat jelas sekali itu memang mirip sekali dengan ayah kami. Tapi yang anehnya menurut saya, kalau misalkan memang beliau mau ke kamar mandi, biasanya beliau langsung ngetuk kamar mandi dan nanya ada orang atau siapa di dalam, misalkan manggil nama kami berdua atau manggil nama ibu saya gitu, terus beliau balik lagi nunggu lagi nanti setelah kami keluar. Biasanya seperti itu kalau ayah saya mau menggunakan kamar mandi. Tapi ini ayah saya itu lewat jalan lurus, tapi dia setelah jalan lurus dia berhenti persis di depan pintu kamar mandi, dan itu ada sekitar sepersekian menit. Ya maksudnya nggak nyampe lama, tapi beliau berdiri. Itu bener-bener dia berdiri, posisinya jadi di depan, lurus di depan pintu kamar mandi lah. Saya mau keluar pun saya bingung lah, saya mau keluar ini, tapi kok ayah saya kok berdiri di depan pintu dan itu persis dia nggak bergerak sama sekali. Pikir saya kenapa gitu. Nah saya tunggu dulu lah gitu kan, dan setelah itu beliau balik badan dan berjalan ke arah pintu belakang. Lah saya lebih bingung lagi, itu sekitar jam 1 dini hari, dan belakang rumah kami itu bagian halaman belakang itu kebun kosong, halaman kosong. Jadi beliau gitu mau apa, maksudnya ayah saya itu mau apa jam 1 dini hari ke arah dapur luar buka pintu itu mau apa gitu. Dan oke, saya berpikir aja mungkin ya apalah gitu kan, namanya dia laki-laki juga, nggak masalah kalau mamam keluar gitu, saya tunggu. Tapi tidak ada satupun bunyi pintu yang dibuka. Jadi ayah saya berjalan menuju ke arah pintu belakang, tapi tidak ada bunyi apapun terbuka di pintu itu. Jadi kalian bisa bayangin lah ya, maksudnya itu pintu kayu berat dan besar, dan kami kayak ada palang kayunya gitu, karena itu kan model pintu lama, rumah lama, jadi memang sama pemilik rumah itu dipasang kayak palang kayu gitu. Jadi kalau mau buka itu harus diangkat dulu palang kayunya. Tapi ini nggak ada, ini nggak ada suara apapun sama sekali. Saya juga bingung, kenapa tadi ayah saya berhenti terus ke arah belakang tapi nggak ada suara pintu. Terus saya tungguin dong, pasti kan kalau udah kayak gitu beliau balik lagi, tapi ini juga beliau nggak balik lagi. Saya tungguin lama gitu. Jadi pikir saya ayah saya berdiri di depan pintu dapur untuk apa, maksudnya beliau malam-malam berdiri di pintu dapur. Saya juga bingung, ya karena saya pikir yaudah nih kayak ada yang aneh gitu. Saya buka pintu kamar mandi dan saya keluar, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa, itu kosong. Wah, saya kayak langsung, maksudnya ini sih pengalaman, kalau dibilang pengalaman pertama saya yang bikin saya kaget, iya gitu. Maksudnya yang diliatin sosok yang sejelas ini dan bener-bener saya lihat, ya saya kaget gitu. Maksudnya tadi lewat terus berdiri, terus pas saya keluar gak ada siapa-siapa. Jadi otomatis kan kalau ayah saya mau balik lagi pasti ngelewatin pintu depan kamar mandi lagi dong, gak mungkin lewat mana lagi, karena pasti jalannya cuma itu, rumah kami kecil. Jadi pasti kalau beliau mau balik lagi ya lewat depan kamar mandi lagi, dan pasti saya ngeliat lagi dari pintu itu. Tapi ini gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Wah, saya langsung oke, gitu. Ya saya pikir ya kali saya halusinasi atau apa gitu kali kan. Oke. Yaudah saya nggak ambil pusing, saya balik lagi tidur. Keesokan paginya kita udah beraktivitas seperti biasa, ke sarapan, mau berangkat, ayah saya berangkat kerja, kami berangkat sekolah. Saya tanya dong gitu ke ayah saya, ya semalam kamar mandi, tapi ayah mau ke belakang juga, ngapain malam-malam? Terus ayah saya bilang, kamar mandi? Orang ayah nggak ke kamar mandi semalam, ngapain juga ke belakang? Ayah saya bilang gitu, malam-malam ke belakang mau ngapain? Ayah saya bilang gitu. Ayah saya bilang, ya kalau mau ke kamar mandi pun pasti kan ayah manggil dulu, ada orang nggak gitu. Nggak mungkin ayah langsung nungguin lama di situ, ngapain? Dan juga
lebih nggak masuk akal. Saya bilang, ngapain dini hari ayah ke belakang aneh-aneh, kata gitu. Nah, saya tanya lagi sekali lagi dong, ini beneran ya gitu. Terus saya bilang, iya beneran, ngapain ke belakang malam-malam, kata saya bilang gitu. Wah, berarti maksudnya memang bener ternyata di rumah itu memang ada yang nggak beres gitu ya. Maksudnya rumahnya itu memang ada yang nggak beres. Saya juga nggak tahu, maksudnya memang entah itu rumahnya, entah itu tanahnya, saya juga nggak tahu ya. Cuman itu pengalaman yang itu bener-bener mau saya alamin, yang sampai sekarang pun kalau saya inget-inget lagi kayak percaya nggak percaya gitu. Cuman waktu pas kejadiannya itu memang saya belum ngeh, jadi kayak nggak kepikiran takut ya, kayak mungkin saya nggak sadar, maksudnya bukan nggak sadar, mungkin saya halusinasi apa ngantuk, karena kan gitu biasanya orang kalau dini hari bangun mau ke belakang kamar mandi itu pasti kan kita nggak sadar, setengah-setengah ngantuk atau memang ngantuk banget, pengen buru-buru selesai, pengen tidur lagi gitu. Tapi ini kejadiannya cukup lama, saya nungguin dalam kamar mandi gitu kan, saya liatin lagi ayah saya nggak balik-balik lagi, dan ada yang menyerupai ayah saya itu berdiri di depan kamar mandi. Itu lama dia berdiri, maksudnya berdiri itu berdiri aja ya, dia berdiri diem matung ke arah depan pintu kamar mandi dan nggak bergerak, ngetuk pun enggak, manggil pun enggak, bersuara pun enggak, dia hanya kayak natap ke arah pintu kamar mandi gitu. Dan ya maksudnya kalian bisa bayangin lah ya, malam-malam dini hari kamar mandi dengan posisi kalian lihat orang yang mirip sama keluarga kalian, tapi dia tuh cuma berdiri di depan pintu kamar mandi dan cuman berdiri aja ngeliatin gitu. Ya mungkin ngeliatin ya, karena saya nggak buka pintu kamar mandi langsung, jadi saya nggak tahu dia ngapain gitu. Maksudnya kalau langsung pun saya buka, saya nggak tahu kalau misalkan langsung wah gitu, apa yang bener-bener iya bener-bener wah, saya nggak tahu kalau misalkan saya buka itu, wah saya nggak tahu sih. Maksudnya tadi saya kan saya kan melihat sosoknya itu menyerupai ayah saya kan, siluetnya dari samping. Jadi dari arah samping pas dia melewati pintu kamar mandi itu memang itu mirip sekali, saya hafal betul itu mirip ayah saya. Dan dari kakinya dan celana yang dipakai ayah saya ingat gitu, ayah saya kan sering kalau malam tidur celana pendek dan pasti nggak celana panjang, jadi saya tahu gitu. Tapi itu benar-benar mirip. Tapi kita nggak tahu misalkan di depan yang kamar mandi itu bawahnya memang menyerupai ayah saya pas dibuka gitu, saya nggak tahu. Maksudnya wah gimana ya, maksudnya ya itu sih. Terus setelah kejadian ini ada lagi, setelah berselang agak lama ya, ibu saya akhirnya setelah curhat dengan bukan curhat sih, setelah konsultasi lagi dengan orang pintar yang waktu itu saya panggil ke rumah, beliau ngebicara ke ibu saya, coba ibu jangan takut untuk ke kamar belakang, coba aja dulu ibu ke kamar belakang lagi, entah ibu hanya sholat atau tidur siang, jangan sampai ibu sama sekali nggak masuk, biar ibu terbiasa, katanya orang pintar itu seperti itu. Akhirnya karena dibilang seperti itu, ya kalau adik saya memang sering masuk kamar belakang, karena kan kamar belakang itu memang untuk tempat baju juga, jadi kami memang nggak tidur di situ, cuman kalau tidur siang kadang di situ, tapi lebih untuk naruh baju dan barang-barang aja di kamar belakang. Tapi sholat juga kami kadang di situ, kecuali ibu saya ya, ibu kami memang nggak mau sama sekali lama-lama di kamar belakang, nggak mau sholat pun nggak mau di situ. Ya hanya ambil baju, naruh baju gitu udah, nggak mau, tapi beraktivitas nggak mau di kamar situ. Dibandingkan lah ibu saya, waktu itu saya ingat sholat maghrib, ibu saya beranikan diri sholat maghrib di situ. Oke. Dan ketika udah sholat maghrib, saya bingung dong, ibu saya tiba-tiba buru-buru keluar, masih pakai mukena, dan pokoknya masih pakai mukena lengkap, dan ibu saya tuh mukanya pucat seputnya, langsung kayak gimana sih, kalian lihat orang abis sholat langsung kayak buru-buru keluar kamar gitu, tapi langsung diem aja gitu. Dan saya bingung lah, ibu saya kenapa nih tiba-tiba langsung kayak lari, setengah lari, dan muka langsung pucat. Dan begitu saya pegang tangannya, itu dingin, itu tangannya dingin semua dan pucat. Saya tanya, mama kenapa mah? Ibu saya nggak jawab, kayak orang linglung, diem aja gitu, diem aja.
wah saya pikir wah ada aneh lagi nih gitu. Ibu saya nggak ngomong sampai semalaman itu. Ibu saya nggak mau bahas apa yang, maksudnya apa yang ibu saya alamin tadi di kamar tuh, ibu saya nggak mau bahas. Dan besok paginya ibu saya cerita, akhirnya coba berani cerita. Jadi mama nggak mau cerita soalnya takut nanti kalau mama cerita yang itu denger. Mama saya bilang gitu. Saya bingung, yang itu mana mah, saya bilang gitu kan. Iya mama kan sholat maghrib kemarin, pas udah rakaat terakhir mau bagian salam terakhir, pas ibu saya bangun dari sujud terakhirnya itu, aduh saya nggak tahu sih maksudnya mau cerita ini juga saya bener-bener sekarang merinding lagi nih. Jika kalian bisa bayangin lah ya, kalian posisi sholat sujud terakhir sebelum salam terakhir, kalian bangun itu bener-bener sujud terakhir. Ibu saya lihat ada perempuan, dia duduk. Jadi ibu saya dibangun dari sujud dan sosoknya itu duduk di depan ibu saya. Kalian bisa bayangin lah ya, kita bangun sujud, tiba-tiba pas kita bangun di depan kita ada yang duduk persis, jadi deket sajadah itu persis duduk. Dan kalian bisa tahu lah siapa yang duduk ya. Kalau nanti kita sebutin, nanti takutnya pemali ya, tetapnya pokoknya kita sebut Miss K ya. Miss K ya. Jadi dia duduk ngatain ibu saya, dan ibu saya bilang nggak cuma duduk, dia smile, tersenyum. dia tersenyum. Wah saya langsung, wah saya udah nggak bisa ngomong lagi sih, maksudnya yang langsung wah ini bener-bener, maksudnya sejak pindah ke rumah ini, kita masuk rumah itu kayaknya bener-bener nggak ada jeda tapi terus-terusan gitu. Jadi saya langsung wah ini bener-bener ya. Ibu saya bilang iya, dia ngatin mama sambil senyum. Wah saya langsung wah mah, saya juga nggak tahu mau ngomong apa ke ibu saya. Saya bilang wah mah gimana ya, kita ya itu aja deh mah, saling jaga, saling baca doa, saya bilang gitu kan. Saya juga bingung kan, maksudnya kejadiannya kayak gini, dan orang pintarnya pun bilang udah dibacain doa, udah coba dilihat, katanya nggak apa-apa gitu, tapi kok malah ganggu kita gitu. Padahal kita kan juga udah ya istilahnya permisi lah ya, kita udah permisi, kita udah bersihin rumahnya juga, udah kita sholatin, kita ngajiin, tapi kok masih kayak gini gitu. Saya bingung ya. Sejak hari itu ya masih rutinitas kita tidurnya masih rame-rame, kita semua berempat di ruang tamu, dan saling jaga. Kalau misalkan ada yang mau ke kamar mandi dini hari atau malam, kita pasti gantian berjaga, jadi dua orang biar ada yang liatin gitu. Ya untuk yang ini sampai di sini dulu, karena masih ada yang selanjutnya, dan kita harap kalian masih setia untuk nungguin kita, untuk dengerin cerita-cerita kita di part-part selanjutnya bersama Majumis. Jadi jangan lupa untuk kalian kalau yang mau ikutin terus, penasaran, jangan lupa langsung aja kunjungin channel kita ya. Juga pokoknya jangan bosan-bosan ya untuk terus sama Majumis untuk cerita selanjutnya. Oke, jadi Nighters, sekian dulu cerita part kedua ini. Dan jangan lupa nih, subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar kalian dapat terus mendapatkan notifikasi dari video-video kita. Oke Nighters, selamat malam. Sampai jumpa. Malam Nighters.